Memulai channel desain rumah yang satu ini, mari kita melihat salah satu contoh tipe rumah kecil yang paling banyak tersedia bagi rumah dengan satu anak, yaitu rumah dengan 2 kamar tidur di atas lahan 6 x 12 meter persegi. Rumah yang akan kita bahas kali ini didesain dengan memanfaatkan ceiling yang tinggi. Ceiling atau plafon yang tinggi dapat membantu membuat rumah terasa lebih lega dan sejuk. Manfaat plafon yang tinggi dapat membantu dalam penghematan energi karena kita memiliki kesempatan untuk menambah ventilasi sehingga bisa mengurangi pemakaian air conditioner. Dengan menambah ventilasi dan bukaan pada bangunan rumah, tentunya pencahayaan alami juga bertambah dan mengurangi penggunaan penerangan listrik. Cahaya matahari yang cukup di dalam rumah juga dipercaya dapat membuat suasana di dalam rumah menjadi lebih baik dan dapat mengurangi resiko depresi bagi penghuni rumah. Selain beberapa keuntungan yang telah disebutkan, penggunaan ceiling yang tinggi juga memberi kesempatan pada penghuni rumah untuk lebih berkreasi dalam mendesain interior rumah, sehingga penataan furniture dan elemen interior lainnya bisa memaksimalkan pemanfaatan ruang di dalam rumah. Rumah ini berukuran 6 x 9 meter dan berdiri di atas tanah 6 x 12 meter. Sebagaimana rumah tipe serupa, rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya bergabung dengan ruang makan dan dapur dan terbuka sampai ke taman belakang. Carport dari rumah ini cukup luas untuk tempat parkir 1 buah mobil dan 2 buah sepeda motor. Tempat parkir mobilnya memiliki ukuran 3 x 5 meter dan tempat parkir motornya memiliki ukuran sekitar 2 x 3 meter dan dinaungi dengan atap alderon yang dipilih karena cukup kuat dan bisa dipasang dengan kemiringan yang cukup landai. Teras depan berukuran panjang 1,4 meter dan lebar 1 meter. Levelnya lebih rendah sekitar 10 cm dari lantai ruang dalam. Di teras kita sediakan sofa rak sepatu untuk memudahkan ketika kita akan pergi keluar atau pulang ke rumah. Memasuki rumah, kita akan berada di ruang TV yang lega yang berukuran lebar 3 meter dan panjang 5 meter dengan ketinggian plafon 3,6 meter. Ruang ini terbagi 2 untuk ruang TV dan ruang makan dengan dapur kecil. Ruang TV cukup untuk aktivitas menonton TV dan berkumpulnya keluarga. Untuk menghemat tempat, kita bisa menggunakan meja tamu atau coffee table tipe bertumpuk, sehingga ukurannya bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Lanjut ke area ruang makan dan dapur kecil, kita dapat menggunakan meja lipat minimalis yang ukurannya bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Bisa untuk meja makan, bisa untuk kegiatan dapur, atau dilipat ketika tidak diperlukan. Bagi kalian yang tertarik dengan furniture yang muncul di sini, bisa cek link di produknya di bawah, yaitu di kolom deskripsi dari video ini. Untuk area mini kitchennya, jangan lupa memasang cooker hood di atas kompor supaya asap ketika memasak tidak membuat kotor kabinet di atas dapur, sehingga kabinet rak atas dapur bisa lebih awet. Dari ruang makan kita akan lanjut ke kamar mandi. Lokasi kamar mandi diapit oleh 2 pintu kamar tidur sehingga memberikan akses langsung dari masing-masing kamar tidur. Kamar mandi ini berukuran lebar 1,4 meter dan panjang 1,5 meter. Dilengkapi dengan toilet duduk dan shower. Karena tipe rumah seperti ini biasanya bersebelahan dengan rumah tetangga di sebelah kanan dan kiri, maka kamar mandi tidak memiliki jendela. Maka disarankan untuk memasang exhaust fan agar udara di dalam kamar mandi tidak terlalu lembab dan bau. Dari kamar mandi kita masuk ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama memiliki lebar 3 meter dan panjang 3 meter dan tinggi plafon 3,6 meter. Jendela bagian bawah dari kamar ini tidak begitu banyak memasukkan cahaya matahari karena keberadaan atap alderon di atas garasi. Oleh karena itu, keberadaan kaca jendela di bagian atas bisa sangat membantu. Kamar ini memuat 1 tempat tidur queen size, 1 lemari pakaian 3 pintu dengan ukuran lebar 1,2 meter, 1 bedside table, dan 1 meja kecil serbaguna.
Dari kamar utama, kita langsung menuju ke kamar tidur anak. Kamar tidur anak berukuran lebar 2,6 meter dan panjangnya 3 meter. Kamar ini memiliki jendela yang menghadap ke taman belakang dengan ukuran jendela 80 x 140 cm. Untuk menghemat tempat, kita membagi kamar ini menjadi 2 level ketinggian. Level bawah untuk tempat belajar dan level atas untuk tempat tidur. Tempat belajar memiliki ketinggian dari lantai ke plafon 1,8 meter di bawah tempat tidur. Tangga naik turun dari dan ke tempat tidur dimanfaatkan juga sebagai tempat penyimpanan pakaian dan barang-barang yang lain. Tempat tidur di atas sini cukup untuk ukuran single bed, yaitu tempat tidur dengan ukuran lebarnya 90-100 cm dan panjang 200 cm. Dengan menggunakan ceiling di ketinggian 3,6 meter, maka tempat tidur ini masih memiliki sisa ketinggian yang lega dan bisa mendapatkan cahaya dari ventilasi bagian atas kamar, sehingga pencahayaan alami dapat tetap terjaga. Dari kamar tidur anak kita lanjut ke taman belakang melewati ruang makan dan dapur kecil. Area makanan berbatasan dengan taman belakang dengan dipisahkan oleh pintu lipat kaca agar dari dalam bisa langsung melihat keluar dan ruangan terasa lebih lega. Pintu kaca dapat dibuka full untuk memperluas area makan sehingga sirkulasi udara dan cahaya dapat menjadi maksimal, terutama berfungsi untuk mengurangi asap dan bau makanan dari area dapur. Taman belakang juga bisa dimanfaatkan sebagai area menjemur pakaian, di mana terdapat juga ruang kecil untuk mesin cuci. Ruang mesin cuci ini sengaja dibuat menghadap ke belakang agar tidak terlihat dari dalam rumah sehingga estetika tetap terjaga. Karena area taman belakang merupakan area yang kecil dan terhalang oleh rumah di samping kiri, kanan, dan belakang, maka sebagai kanopi pelindung digunakan bahan kaca tempered. Kaca tempered digunakan untuk memaksimalkan cahaya di taman belakang dan membantu kegiatan jemur pakaian. Sekian video dari NB Design untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.